Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Rizky. Kita akan membahas tentang awetan makanan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini terdiri dari dua pasang. Pasangan yang pertama, KD 3.2 dan KD 4.2. KD 3.2 diantara memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani dengan KD keterampilan, yaitu merencanakan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. KD berikutnya di pengetahuan menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. KD keterampilannya adalah mengolah makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Bahasan ini kita awali dengan pertanyaan, mengapa sih kita perlu mengawetkan makanan? Ada beberapa faktor alasan yang mendorong kita untuk mengawetkan makanan. Di antaranya, 1. Seiring dengan bertambahnya waktu, makanan dapat mengalami penurunan mutu bahan. Nah, dengan penurunan ini, kemungkinan ketika sudah lama disimpan itu tidak bisa dikonsumsi. Oleh karenanya, pengawetan makanan perlu dilakukan. Selain itu, masa keawetan dari tiap-tiap bahan itu berbeda. Jadi ketika disimpan dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sama kita harus melakukan pengawetan makanan. Selain itu, pengawetan makanan juga menjaga kualitas bahan pangan serta meningkatkan rasa dan tekstur maupun tampilan dari makanan tersebut. Dan tentu saja pengawetan makanan mampu memperpanjang masa simpan. Selanjutnya, tadi di KD ini ada kata kunci, yaitu makanan awetan bahan pangan nabati dan hewani. Oleh karena itu kita bahas dulu bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan-bahan yang diperoleh dari tumbuhan, bisa dari akar, batang, daun, buah, biji, dan bahkan bunga. Secara awam kita dapat membedakan bahan nabati menjadi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, rempah-rempah, umbi-umbian, maupun serealia. Nah, klasifikasi bahan nabati ini dapat juga diklasifikasikan berdasarkan iklim panas dan iklim sedang. Iklim panas dapat tumbuh pada daerah kita pada umumnya, bahkan di Cepu ya. Pasti kalian pernah kan melihat tanaman pisang, mangga, terong dan lain sebagainya ini di Cepu ataupun di daerah-daerah dengan iklim panas. Akan tetapi untuk bahan nabati di iklim sedang, kita kemungkinan tidak akan menemukan tanaman hidupnya di sini. Tapi mungkin produknya ini sudah ada, tapi untuk pohon atau tanamannya tidak bisa tumbuh di daerah kita. Nah, saya akan menampilkan beberapa contoh makanan awetan, produk makanan awetan bahan nabati. Yang pertama adalah acar. Saya yakin kalian acar sudah pernah mengkonsumsi yang digunakan untuk campuran makanan, misalkan bakso, mie ayam, nasi goreng, atau bahkan menjadi menu tersendiri di nasi kotak di kenduren misalnya. Nah, berikutnya adalah buah kaleng. Buah kaleng ini umumnya dicampur dengan direndam pada cairan tertentu yang umumnya berasal terdiri atas gula, pemanis maupun bahan pengawet. Selain itu ada produk yang namanya asinan. Walaupun namanya asinan, tetapi rasanya dapat beraneka ragam. Maksudnya ada rasa pedas di situ, bisa tampil di sini. Selain itu ada manisan. Manisan ada dua jenis, yaitu manisan kering dan manisan basah. Dan ada juga biasanya kita gunakan sebagai isian roti
Selanjutnya ada keripik. Kita juga dapat mengawetkan bahan nabati menjadi dalam bentuk keripik. Kalau di sini tampil ada keripik wortel, keripik buncis, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dibuat keripik, tergantung kita doyan yang mana. Nah, untuk penugasan yang pertama di PJJ hari ini yaitu identifikasikanlah metode-metode pengawetan yang diterapkan untuk membuat aneka produk tersebut. Aneka produk yang mana? Yang ini loh, keripik, selai, manisan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kamu identifikasi, misalkan keripik menggunakan metode apa, begitu. Nah, ini nanti dikerjakan, ditulis tangan boleh, diketik boleh, dan diupload di GC tugasan 3.3. Kita bahas poin berikutnya ya, yaitu tentang bahan hewani. Bahan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Dikategorikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama adalah daging, yang kedua adalah ikan dan seafood, yang ketiga adalah telur, dan yang keempat adalah susu dan produk olahannya. Nah, daging ini dapat berasal dari sapi, kerbau, kambing, domba, kelinci, ayam, bebek, maupun babi. Mungkin untuk kita yang beragama Islam tidak diperkenankan atau bahkan diharamkan makan babi. Tapi pada agama dan kepercayaan lain diperbolehkan, sehingga kita masukkan ke dalam kategori daging. Faktor utama apa sih yang menyebabkan kerusakan daging? Ternyata itu disebabkan oleh mikroorganisme yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah sanitasi atau kebersihan lokasi penyembelihan dari hewan tersebut. Yang kedua adalah kondisi penyimpanan setelah disembelih. Jadi kondisi penyimpanan juga penting. Dan yang terakhir adalah distribusinya. Ketika distribusikan juga tetap harus menerapkan pengawetan. Ikan dan seafood. Ikan dan seafood ini bergizi tinggi sehingga disukai oleh mikroba pembusuk. Faktor kerusakannya diantaranya adalah karena aktivitas enzim, kimiawi maupun mikrobiologi serta fisik. Nah, misalkan ikan-ikan yang dipancing itu akan mengalami kerusakan fisik di bagian mulut. Nah, di sini ada tabel perbedaan ikan segar dan ikan busuk. Nanti kamu perhatikan, di pause, diperhatikan ya. Kalian harus dapat ketika nanti misalkan membeli ikan di pasar. Jadi kita tidak tertipu, harus melihat dan mengetahui bagaimana sih perbedaan ikan segar dan juga ikan yang sudah busuk. Selanjutnya ada telur. Telur merupakan protein hewani yang paling umum, paling sering ada di rumah-rumah kita, di rumah saya sendiri juga. Nah, bahan telur ini terbagi menjadi 2, diantaranya putih telur dan juga kuning telur. Putih telur mengandung air, protein, karbohidrat, serta mineral, sedangkan kuning telur mengandung komposisi yang lebih lengkap, diantaranya ditambah dengan lemak dan juga vitamin. Bahaya utama pada konsumsi telur ini adalah bakteri salmonella yang berasal dari kotoran hewan. Oleh karena itu, ketika mengkonsumsi telur, masaknya secara benar. Apalagi jika telur tersebut dikonsumsi oleh anak-anak berusia di bawah 4 tahun. Nah, itu sangat berbahaya apabila bakteri salmonella masuk ke dalam tubuh. Yang keempat adalah susu. Susu dapat dibagi menjadi dua komponen berdasarkan berat jenisnya. Ketika kita mendiamkan susu, itu akan terbagi menjadi 2 bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas kita sebut sebagai krim, bagian bawah kita sebut sebagai skim. Bagian atas ini lebih terdiri atas lemak dan nanti dapat diawetkan menjadi mentega. Sedangkan bagian bawah terdiri atas air dan protein dan dapat diolah menjadi olahan susu lainnya. Nah, penugasan yang kedua yaitu identifikasikanlah
perbedaan karakteristik bahan pangan nabati dan bahan ini dalam kaitannya dengan proses pengawetan. Saya sarankan dalam membuat perbedaan karakteristik ini menggunakan tabel. Nah, untuk membuat tabel ada tipsnya. Jadi ketika kita membedakan dalam bentuk tabel, itu harus dalam satu baris, itu kita harus membedakan hal yang sama. Maksudnya, misalkan bahan pangan nabati poin A itu membedakan tentang teksturnya. Tekstur nabati cenderung keras misalkan, maka di baris di kolom sampingnya di bahan pangan hewani itu juga tentang tekstur. Misalkan teksturnya lebih lembek dan sebagainya. Oke, itu tadi materi hari ini dan juga tugasnya. Kalian dapat mengerjakannya ditulis tangan, boleh diketik, boleh diupload di GC bagian penugasan 3.2. Petunjuk selanjutnya nanti kalian di GC masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.